Halo, selamat datang kembali di Conversation segmen e-commerce 101. Segmen e-commerce 101 ini adalah segmen yang akan membimbing teman-teman untuk bisa memulai bisnis e-commerce-nya secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi komprehensif atau menyeluruh atau holistik ya. Jadi tujuan dari segmen ini adalah menciptakan bisnis e-commerce yang gak cuma asal jualan aja, tapi juga paham sampai ke tulang-tulangnya, bahkan sampai ke DNA-nya ya. Part sebelumnya kita membahas tentang sejarah e-commerce, dari e-commerce yang berdasarkan jaringan lokal, yang semi analog sampai yang tercatat betul-betul full online di tahun 94 dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Part sebelumnya lagi ini lebih filosofis, kita membahas tentang apa itu jual beli. Mungkin teman-teman udah mulai ada gambaran tentang apa itu e-commerce ya, what the e-commerce is. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal yang tidak kalah penting, yaitu perubahan perilaku konsumen. Lagi-lagi masih belum masuk ke teknis e-commerce gitu ya. Perilaku konsumen ini adalah variabel yang sangat dinamis ya, karena objeknya itu manusia sebagai konsumen. Nyaris tidak ada satupun entitas yang bisa mengetahui kemana arah perubahan perilaku manusia ke depannya. Kalaupun ada, itu sifatnya prediktif ya, berdasarkan analisa teknis atau analisa empiris dari tren sebelumnya. Karena kan manusia makhluk hidup ya, berpikir gitu ya, dia bisa berubah kalau memang ada trigger atau pemicu yang membuatnya berubah. Pola hidup atau pola belanja manusia ini bisa diatur atau didorong dengan beragam hal, seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan kondisi sosial, lingkungan, dan sebagainya. Misalnya gini, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi segmen masyarakat tertentu bisa menentukan berapa biaya yang mereka habiskan dalam sebulan. Kayak belakangan ini lagi ada tren segmen kelas menengah di Indonesia yang jumlahnya semakin berkurang. Artinya akan berdampak ke uang yang mereka keluarkan untuk berbelanja. Kondisi sosial juga. Misalnya secara sosial dia dalam tanda kutip dituntut untuk tampil lebih elegan. Atau orang yang dipandang itu akan mempengaruhi pola belanja seseorang atau cara dia melihat fungsi atau tujuan satu benda. Termasuk diantaranya adalah teknologi. Kehadiran teknologi itu mendorong orang untuk merubah cara mereka dalam melakukan jual beli. Esensinya, ya sebagaimana sudah kita bahas di bagian pertama, itu kan exchange value atau pertukaran nilai. Namun terjadi pergeseran dari hubungan yang analog sampai akhirnya bertransformasi menjadi hubungan yang berbasis digital. Nah, kita akan membahas pola perubahan perilaku konsumen ini part 3, di part 3 ini atau bagian 3 dari segmen e-commerce 101 ini. Kita masuk ke bab pertama, yaitu era analog. Nah, sekarang kita mulai dari interaksi analog yang terjadi dari sudut pandang pembeli saat ingin membeli sesuatu. Saya mau ajak teman-teman untuk mundur, ya ini kalau yang generasi milenial atau di atasnya ya, mungkin generasi Z ke atas ya. Saya minta teman-teman untuk membayangkan aja deh. Coba kita flashback, atau bayangkan saat dimana dulu kita belum ada internet dan kita ingin membeli sesuatu. Kemana kita pergi? Pertama-tama kita akan mencari referensi kemana kita harus pergi. Betul ya? Jadi biasanya tiba-tiba langsung ke pasar, di mana tempat semua orang berjualan ngumpul di situ, atau kita minta rekomendasi. Kita mungkin akan bertanya ke orang tua kita, ke teman, ke tetangga, atau orang lain yang mungkin bisa kita percaya. Misalkan gini, Bang, saya mau beli gantungan kunci, tapi yang bisa custom itu di mana ya, Bang? Orang akan memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang dia pernah lihat atau yang dia tahu. Baik dari papan reklame, pelang toko yang ada di jalan, atau memang mereka berpengalaman pernah melakukan hal tersebut. Misalkan gini, oh di toko situ tuh, di Koko Cina situ tuh, samping pabrik. Ada belokan dikit, nah dia langganan Bapak tuh bisa di situ. Baru akhirnya kita datang ke toko tersebut dan baru terjadi transaksi. Itu pun kalau memang benar cocok dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau nggak cocok, ya kita cari lagi yang sesuai. Atau kalau tanpa rekomendasi, kita bisa langsung tiba-tiba ke pasar untuk mendatangi semua toko yang mungkin menjual apa yang kita butuhkan. Sampai ketemu barang yang cocok dengan harga yang cocok juga. Itu era analog, saat orang belum banyak terpapar informasi. Sumber informasinya dari situ-situ aja, dari rekomendasi orang, dari papan iklan, dan sebagainya. Poin apa yang bisa kita ambil dari perilaku atau behavior pembeli di era analog ini? Yang pertama, yaitu informasi yang terbatas. Ya, ini perlu di-highlight. Yang pertama adalah informasi yang terbatas. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, keterpaparan kita terhadap informasi sangat-sangat terbatas pada saat itu. Referensi kita hanya dari pendapat orang terdekat, papan reklame, atau majalah. Jadi informasi mengenai produk hanya pada tempat-tempat tertentu seperti itu tadi. Yang kedua, yaitu jarak yang terjangkau. Selain terbatas, jangkauan kita untuk mendapatkan item yang kita butuhkan juga tidak terlalu jauh. Jadi ada radius, dalam tanda kutip radius nyaman. Ya, makanya kita mungkin akan pergi ke toko atau pasar terdekat. Misal saya di Ciracas nih. Saya nggak mungkin kepikiran sampai ke pasar Majestic gitu, di Jaksel gitu kan. Maksimal pasar Ciracas atau Keramat Jati lah ya gitu. Tempat yang memang terjangkau dan dalam radius yang dekat. Dan yang ketiga yaitu setia. Nah, poin terakhir ini manis sebetulnya, tapi nggak manis-manis amat. Jadi pada zaman analog,
orang akan setia pada sebuah toko. Makanya ada istilah harga langganan, supaya kita datang lagi ke mereka. Pertanyaannya kan, kenapa kita setia ke penjual tersebut? Gitu ya. Ya karena tidak ada pembanding. Karena terbatas informasi, jadi kita tidak punya opsi lain. Akhirnya kita bisa loyal dengan entitas bisnis tertentu, karena itu tadi, ya karena terbatas. Jadi karena informasi terbatas, kita juga cenderung mencari pada zona nyaman alias yang terdekat dan terjangkau. Akhirnya kita setia pada entitas bisnis tersebut. Sampai akhirnya internet muncul, ya, dan pelanggan-pelanggan setia itu mulai pelan-pelan menghilang satu demi satu. Kemana mereka? Nah, kita tidak langsung loncat ke digital karena pastinya akan ada fase transisi. Fase transisi ini dimulai saat internet sudah masuk ke rumah-rumah, baik itu dalam bentuk jaringan telepon pribadi atau melalui warnet. Pokoknya momen di mana internet ini udah mulai dikenal. Nah, mungkin belum banyak yang menyangka internet itu sebagai ancaman bagi bisnis. Ternyata dalam 10 tahun atau bahkan kurang dari 10 tahun, pelanggan-pelanggan setia itu mulai menghilang. Gitu ya. Kemana mereka? Mereka ternyata mengetahui kalau ada tempat lain yang menjual produk yang sama dengan yang kita jual, dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Ada toko yang ternyata menjual varian yang lebih lengkap, gitu ya. Dari mana mereka tahu? Dari internet, mungkin dari Yahoo atau dari Google, lebih tepatnya ya. Orang tidak lagi bertanya ke orang tuanya, nggak lagi nanya ke tetangga, ke kerabat untuk mencari sesuatu. Mereka langsung ke mesin pencari, Yahoo atau Google. Mulai banyak bisnis yang memiliki entitas digital seperti website atau social media. Jangan dibayangkan sosial media itu seperti sekarang gitu. Jadi contohnya zaman dulu tuh seperti forum atau komunitas online. Wah, itu dulu solid banget. Kalau teman-teman ingat, pada masa itu ada yang namanya FJB Kaskus ya, atau forum jual beli dari sosial media yang namanya Kaskus. Itu banyak orang yang melakukan review di sana terkait produk ya yang mungkin sedang kita butuhkan. Atau ada juga blogger ya yang mengulas atau mereview dalam bentuk tulisan di blog internet tentang resto, hotel, produk tertentu atau apapun yang mereka pernah gunakan. Calon pembeli juga sepertinya sudah mengetahui dengan detail informasi dari produk yang dia beli. Baik itu referensi modelnya, toko mana saja yang menjual, bahkan referensi tentang harganya. Istilahnya yaitu informed buyer. Zaman itu e-commerce belum masuk secara menyeluruh, jadi masih sebatas informasi aja. Jadi masih ada aktivitas yang seperti disampaikan di awal ya, masih transisi. Jadi mungkin masih 50-50 antara online dan offline. Sampai akhirnya e-commerce masuk dan membuat aktivitas jual beli secara digital ini semakin masif. Sekarang kita masuk ke era digital. Nah, setelah internet semakin luas penggunaannya, kemudian e-commerce menjadi aplikasi yang mesti ada di setiap smartphone, perilaku pelanggan akhirnya juga berubah. Nyaris berubah 180 derajat ya, dari analog, karena sejak adanya internet dan masifnya e-commerce, lokasi bukan lagi jadi halangan. Informasi sudah mudah sekali diakses, bukan hanya diakses malah ya, kadang kita yang terpapar informasi dengan sendirinya. Mengakses internet di era digital ini sudah tidak perlu lagi ke warnet, ya nggak perlu pakai komputer, melainkan menggunakan smartphone. Ada di tangan kita gitu. Smartphone menjadi alat yang nyaris nggak mungkin lepas. Ibaratnya mending ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan smartphone. Hampir semua kebutuhan kita sudah terpenuhi dari smartphone, termasuk keseluruhan proses transaksi. Lokasi udah nggak lagi jadi penghalang gitu ya. Orang yang jualan di Surabaya bisa dapat customer di Jakarta. Orang yang di Papua bisa beli produk dari Jakarta gitu ya. Kok mereka saling tahu? Ya internet. Internet yang menjembatani transaksi lintas pulau dan lintas zona waktu tersebut. Dan keberadaan smartphone ini gila banget ya. Dari mulai terpapar iklan, berinteraksi dengan sosial media dari brand tertentu, sampai melakukan check out, bahkan sampai pembelian itu semuanya terasa mulus, seamless ya, tanpa kesulitan sedikit pun. Durasi waktu yang kita ingin membeli juga sampai akhirnya terbayar itu mungkin kurang dari 10 menit. Ya, dengan tempo yang secepat ini, akhirnya kita mengenal perilaku pembelian impulsif atau stimulasi pembelian. Dari yang awalnya nggak mau beli, jadi kebutuhan. Ya, wants jadi needs, desire jadi necessity. Siapa yang akhirnya memegang peranan penting dalam menstimulasi proses terjadinya transaksi? Jawabannya adalah mereka yang sering tampil dan punya power untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli. Mereka yang sering tampil di sini maksudnya adalah para pebisnis atau pengiklan di sosial media. Jadi mereka mengiklankan bisnisnya di sosial media. Semakin sering mereka tampil, semakin banyak testimoni, semakin banyak opsi pembayaran yang termasuk COD, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk mendapatkan penjualan. Satu lagi, yaitu influencer. Karena mereka masif banget di sosial media dan para pengikutnya percaya gitu ya kalau kehidupan mereka itu nyata gitu di sosial media. Akhirnya mereka punya power untuk mempengaruhi orang untuk membeli produk tertentu yang mereka promosikan. Nah, dari era digital ini membuat pola berbelanja kita sama sekali berubah. Kita sudah berevolusi menjadi manusia modern. Bahkan dalam kasus tertentu, rumus exchange value sudah tidak berlaku.
Karena mereka sudah tidak memandang value dari produk, tapi as long as itu direkomendasikan oleh influencer ya atau gencar sekali iklannya di sosial media, itu mereka pasti beli. Ya, jadi mungkin saya pernah cerita ya, kalau saya pernah transaksi nyaris 1M secara online. Tanpa saya tahu itu wajahnya seperti apa, saya nggak tahu itu pembeli mukanya bagaimana. Mereka pun juga nggak tahu muka saya kayak apa gitu ya. Menurut kita udah sama-sama yakin aja tuh. Bayangkan ya, behavior shifting atau pergeseran kebiasaan itu bisa sebesar itu. Dari analog yang penuh dengan tatap muka ya, dengan interaksi verbal menjadi digital dan interaksi tekstual. Gila ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perubahan perilaku ini? Perubahan perilaku dari analog ke digital ini. Poin pertama yaitu perubahan adalah keniscayaan. Nyaris tidak ada yang abadi, ya, apalagi di dalam lingkup yang penuh ketidakpastian seperti bisnis. Mereka yang tidak mau beradaptasi lah yang akan kalah. Ya, poin kedua, kebiasaan masyarakat ini bergeser dari yang memilih berbelanja hanya di lokasi yang terjangkau menjadi tidak lagi terbatas dari lokasi. Dari interaksi verbal menjadi interaksi tekstual menggunakan platform e-commerce. Dari yang membeli berdasarkan kebutuhan menjadi keinginan. Dari yang menimbang untuk membeli berdasarkan value menjadi membeli berdasarkan FOMO, ya atau takut nggak keburu viral lagi. Dari membeli berdasarkan rekomendasi orang terdekat menjadi rekomendasi influencer yang mungkin tidak semuanya bisa kita percaya. Dari pelanggan yang setia karena tidak ada pilihan lain menjadi pelanggan yang bisa bergeser kalau ada toko yang menawarkan penawaran yang lebih baik. Di poin ketiga, internet bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk mereka yang enggan belajar. Bahkan sampai saat ini para penjual online pun masih harus belajar menaklukkan algoritma gitu dan beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Berbisnis mungkin sudah bukan lagi bersaing mana yang paling lama berdiri atau yang mana paling banyak autentisitas, melainkan mana yang paling sering tampil di platform manapun calon pembeli berada. Oke, mungkin itu aja bagian 3 dari e-commerce 101 ini. Semoga bisa diterima. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.